Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Jujur aja, industri otomotif sekarang lagi ngalamin pergeseran yang super cepat, luar biasa dan ya agak membingungkan sih. Kita lagi ngelihat gelombang besar yang benar-benar ngerubah cara kita ngelihat nilai dari sebuah mobil. Nah, hari ini kita bakal bongkar semuanya lewat data yang terstruktur. Siap? Yuk kita mulai. Oke, mari kita langsung bahas nih. Ada satu pertanyaan besar dan lumayan provokatif yang muncul dari sumber materi kita hari ini. Apakah orang pintar zaman sekarang belinya mobil Cina? Wah, ini bukan cuma sekedar candaan loh. Ini realitas pergeseran pasar yang bikin kita semua mikir keras. Sebenarnya apa sih arti pembeli yang pintar di era otomotif modern ini? Nah, buat jawab pertanyaan itu, ada satu pernyataan yang pas banget dari perwakilan Indomobil. Katanya, konsumen di Indonesia itu sekarang udah pinter banget. Mereka benar-benar ngebandingin kualitas sama harganya. Intinya, mobil-mobil pabrikan Cina sekarang ini nawarin nilai ekonomi atau value for money yang kelewat tinggi. Coba bayangin, dengan budget di bawah 300 juta rupiah aja, kamu udah bisa dapat mobil yang rasanya tuh kayak bawa mobil Jepang seharga 500 jutaan. Serius, ini lompatan nilai yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Biar kita bisa ngelihat fenomena ini secara objektif dan gampang diikutin, ini dia peta jalan diskusi kita. Pertama, fenomena pembeli pintar. Kedua, pertarungan harga dan fitur. Ketiga, resiko fitur layar sentuh. Keempat, ujian keandalan jangka panjang. Dan kelima, keputusan akhir konsumen cerdas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fenomena pembeli pintar. Belakangan ini, pasar kita benar-benar kebanjiran merek dan submerek mobil Cina yang munculnya hampir barengan. Bikin bingung, iya, tapi menggoda banget kan? Nah, di titik inilah, pabrikan otomotif Jepang harus rela nelen pil pahit. Kita ambil contoh di kelas entry level, katakanlah Honda Brio RS di harga 200 jutaan. Apa sih yang pembeli dapat? Fiturnya standar banget, performanya biasa aja, dengan nilai jual utama di mesin bensinnya yang emang bandel. Tapi, kalau dijejerin sama kompetitor modern dari Cina di harga yang sama, wah, nilai teknologi mutakhir yang mereka kasih bikin standar lama ini tiba-tiba kerasa sangat basic. Lanjut ke bagian kedua. Pertarungan harga dan fitur. Dan ini benar-benar jadi contoh yang pas banget buat ngelihat ketimpangan tadi. Coba kita lihat. Di satu sisi, ada Toyota Agya GR Sport yang dibanderol antara 236 sampai 266 juta. Tambahan yang didapat, jujur aja agak ironis, karena mayoritas cuma kayak body kit kosmetik, sama tuning ringan biar kelihatan agak sporty. Di sisi lain, kita punya Geely EX2 yang harganya di bawah 300 juta. Mobil ini nggak cuma cakep dilihat, tapi udah dipasangin teknologi canggih kayak ADAS atau Advanced Driver Assistance Systems. Dari perbandingan langsung ini aja, kita bisa lihat secara objektif kenapa harga mobil Jepang sekarang kerasa agak overpriced buat banyak pembeli. Kalau kita bedah datanya, perbedaan standar antara dua kubu ini emang mencolok banget. Standar Jepang cuma ngasih fitur dasar dan full body kit, sementara standar Cina jor-joran ngasih sistem keselamatan pintar dan desain yang mewah. Contohnya Ion UT yang juga disorot di sumber materi kita. Mobil ini nawarin estetika premium yang benar-benar berkelas. Kenapa bisa gitu? Soalnya pabrikan Cina sekarang ini rajin banget kolaborasi sama studio desain top dunia. Mereka nggak cuma jualan mobil biasa, tapi ngegabungin desain berkelas itu sama fitur maksimal sebagai daya tarik utama mereka. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, risiko fitur layar sentuh. Di balik semua fitur melimpah dan desain futuristik yang bikin mupeng tadi, kita harus tetap objektif ngelihat kelemahan utamanya. Sekarang ini, banyak pabrikan yang nyatuin fungsi-fungsi penting ke dalam satu unit head unit layar sentuh. Mau ngatur AC, spion, buka sunroof, sampai hal krusial kayak ngunci pintu atau matiin mesin, semuanya harus dipencet lewat layar itu. Maksa semua fungsi dasar ini ke satu sistem pusat otomatis nyiptain ketergantungan yang luar biasa besar, dan pastinya beresiko banget sama stabilitas software atau perangkat lunaknya. Coba bayangin skenario horor ini deh. Kamu lagi kejebak macet parah siang bolong, terik banget. Tiba-tiba head unit kamu nge-crash atau malah update software sendiri tanpa permisi. Akibatnya, AC nggak bisa nyala, kamu kepanasan di dalam, dan parahnya lagi kamu bahkan nggak bisa matiin mesin dengan gampang. Ini bukan teori ya, ini benar-benar mimpi buruk di dunia nyata yang ngebuktiin kalau teknologi canggih ini bisa berubah jadi masalah gede kalau softwarenya kurang stabil. Hal itu ngebawa kita ke bagian keempat, uji keandalan jangka panjang. Nah, yang paling menarik di sini adalah pemakaian terus-menerus selama bertahun-tahun itu adalah arena pembuktian sesungguhnya buat mobil apapun. Angka krusial yang perlu banget kita perhatiin di sini adalah tonggak 5 tahun. Angka ini jadi metrik daya tahan yang sangat relevan, karena mayoritas orang pakai mobil kan buat jangka waktu yang lumayan lama ya. Jadi pertanyaannya, bisa nggak sih sistem kelistrikan dan komponen dari mobil-mobil pendatang baru ini bertahan minimal 5 tahun tanpa penurunan performa yang bikin pusing?
Buat ilustrasi dari materi kita, mari kita lihat laporan soal Wuling REV. Ada beberapa pengguna yang laporin penurunan fungsi alias degradasi baterai yang lumayan parah di bawah usia pakai 5 tahun, bahkan sampai bikin mobilnya nggak bisa dipakai jalan. Meskipun masalah ini sebenarnya di-cover sama garansi, fakta ini tetap jadi semacam lampu kuning. Pabrikan Cina emang nawarin teknologi instan yang super keren, tapi daya tahan jangka panjangnya secara keseluruhan jujur aja masih jadi tanda tanya besar. Dan kondisi inilah yang jadi kontras utama dengan merek-merek Jepang. Keandalan pabrikan Jepang itu nggak dibangun dari iklan yang heboh atau layar sentuh segede TV, tapi dari pembuktian waktu dan kepercayaan yang emang udah terbukti nggak bikin pusing pembelinya di masa depan. Inilah alasan kuat kenapa harga mereka tetap tinggi. Tapi patut dicatat dengan serius juga nih, karena mereka dianggap agak lamban berinovasi soal fitur, kita mulai ngelihat raksasa otomotif kayak Honda Prospect pelan-pelan mulai kehilangan cengkeraman pasarnya. Oke, kita tiba di bagian kelima, keputusan akhir konsumen cerdas. Jadi, poin krusialnya adalah, dari semua data yang udah kita bedah, kamu sebenarnya dihadapkan pada dua pilihan. Di sisi A, milih mobil Cina itu masuk akal banget kalau kamu memprioritaskan fitur mutakhir, kenyamanan ekstra dan punya budget yang emang ketat. Tapi di sisi B, milih mobil Jepang adalah langkah yang paling benar kalau kamu nyari peace of mind, keamanan dari rekam jejak yang jelas, dan punya mobil yang praktis dipakai harian tanpa perlu deg-degan nungguin sistem komputer mobil kamu ngehang. Tapi tunggu dulu, sumber kita ngasih satu kesimpulan yang spesifik banget nih. Kalau budget pembeli itu benar-benar mentok di angka 200 jutaan rupiah, predikat keputusan pintar ini sangat condong jatuh ke mobil-mobil Cina. Di rentang harga yang spesifik ini, kelimpahan fitur yang ditawarin dinilai jauh lebih berharga dibandingkan keraguan soal daya tahan jangka panjangnya bagi sebagian besar orang. Setelah kita bongkar semua lapisan data ini, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan penting. Apa sih yang sebenarnya jadi dorongan utama kamu? Apakah kamu tipe yang ngejar fitur-fitur modern super canggih yang manjain kamu setiap kali nyetir? Atau kamu lebih milih ketenangan absolut yang cuma bisa didapat dari mesin yang udah keuji lintas zaman? Coba deh pertimbangkan prioritas kamu sendiri. Terima kasih banyak udah nyimak explainer kita kali ini, dan pastikan kamu pakai informasi terstruktur ini buat bikin keputusan yang paling pas buat kamu. Sampai jumpa!